Telemedicine itu kalau orang awam nyebutnya itu konsultasi online. Jadi sebuah layanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk melayani pasien dari jarak jauh. Pada dasarnya atau intinya adalah kita sebagai pasien bisa melakukan konsultasi dengan dokter dan mendapatkan info diagnosa, kemudian mendapatkan info mengenai pengobatan dan lain-lain secara online atau di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teraners dan rekan ortopedis kalian ya. Gimana kabarnya, Anda sehat? Saya copot masker dulu sebentar ya. Karena kali ini seperti biasa saya akan menemani Anda ya dalam Explore RSOP. Dan sebelum itu saya juga mau berpesan dulu dong untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa juga dipakai maskernya ya. Jaga jarak dan jangan berkerumun. Ya, senang sekali kali ini bisa hadir lagi untuk temani Anda, dan kali ini pastinya saya juga nggak sendirian karena saya sudah ditemani oleh salah satu IT dari Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Penasaran ada siapa? Nah, ini dia. Halo, selamat sore Mas Chandra. Halo, selamat sore Mbak Tia. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat ya. Amin. Begitupun untuk pendengar dan juga penonton di YouTube channel RSOP nih. Gimana Mas Chandra, udah subscribe juga dong Loh, sudah YouTube dong. channelnya? Sudah, alhamdulillah. Oke, jadi kali ini saya dan Mas Chandra ini bakal ngobrolin seputar telemedicine, gitu ya Mas Chandra ya? Ya, betul. Nah, buat yang belum tahu apa itu telemedicine, nah bisa langsung tanya-tanya ke Mas Chandra nih. Ini ahlinya. Mas Chandra, ngomong-ngomong sebelumnya udah berapa tahun nih di RSOP? Udah hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun? Iya, betul. Wow, udah lama banget ya. Gimana, nyaman ya? Alhamdulillah nyaman. Iya, seneng banget nih bisa ketemu sama Mas Chandra kali ini. Dan sebenarnya saya langsung tanya aja deh, biar nggak lama-lama. Boleh. Telemedicine tuh apa sih? Karena kan pasti bagi sebagian orang tuh masih awam, termasuk saya sendiri. Nah, apa tuh Mas Chandra? Saya jelasin ya telemedicine. Hmm. Telemedicine itu kalau orang awam nyebutnya itu konsultasi online. Oke. Jadi sebuah layanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk melayani pasien dari jarak jauh. Pada dasarnya atau intinya adalah kita sebagai pasien bisa melakukan konsultasi dengan dokter dan mendapatkan info diagnosa, kemudian mendapatkan info mengenai pengobatan dan lain-lain secara online atau di mana saja, seperti itu. Oke, berarti kalau misal saya nih di Jakarta itu bisa tetap ya? Bisa dari Jakarta, dari Surabaya, Sumatera, kemarin juga ada yang dari Batam. Oh, serius? Dari Batam, dia 2 kali konsultasi online dengan RSOP. Oke. Nah, tapi ngomongin soal telemedicine ini sebenarnya penting nggak sih untuk sebuah rumah sakit ini memiliki telemedicine seperti itu? Kalau dibilang penting, tentu saja penting ya. Karena di masa pandemi ini tuh banyak sekali orang yang takut untuk datang ke rumah sakit. Kemudian ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan di setiap rumah sakit tuh pasti menurun karena dilatar belakangi oleh banyak hal. Salah satunya itu untuk menghindari kerumunan, kan banyak orang-orang yang memang sudah rentan, kemudian takut terkena COVID-19, jadi mereka lebih memilih untuk tidak atau menunda datang ke rumah sakit. Dan telemedicine ini sebagai terobosan untuk rumah sakit bisa memfasilitasi pasien-pasien yang tidak dapat datang ke rumah sakit. Oke, seperti itu ya. Terus kalau dari rumah sakit sendiri biasanya melakukan pembatasan juga kali ya selama COVID ini ya? Iya, betul. Oke, jadi saya rasa juga sebenarnya cukup penting juga ya. Oke. Nah, kalau legalitas dari si telemedicine ini sendiri bagaimana tuh? Jadi dari pemerintah sendiri sudah menetapkan PMK pasal 2 nomor 20 tahun 2019 bahwa pelayanan telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasiankes penyelenggara. Nah, di RSOP sendiri sudah pasti ya dokter-dokter yang praktek itu sudah memiliki SIP. Jadi bisa dibilang legal dalam menjalankan telemedicine ini. Oke, berarti udah keren juga gitu ya Mas Chandra ya. Nah, ngomongin telemedicine, apakah RSOP sendiri melayani telemedicine? Ya, tentu saja. Sebenarnya sudah direncanakan dari bulan April tahun 2020, kemudian digarap dan terpublish ke publik itu pada bulan Juni 2020. Pasiennya udah cukup banyak sih untuk berarti sekarang ini. Udah lumayan lama, udah setengah tahunan gitu ya Mas Iya, Chandra ya? betul, sudah setengah tahunan. Lalu untuk reaksi dari masyarakat sendiri bagaimana nih antusiasnya? Untuk pertama itu
memang banyak mereka tanya-tanya, kemudian saya arahkan untuk langsung ke konsultasi.rsop.co.id. Dari situ nanti para pasien atau para calon pasien bisa melakukan registrasi di situ dan bisa melakukan konsultasi online. Oke, konsultasinya itu kayak lewat website aja atau nantinya diarahkan ke aplikasi tertentu seperti itu? Kalau dari RSOP sendiri kita memanfaatkan sosial media WhatsApp. Jadi kita akan menelpon si pasien, kemudian melakukan pembicaraan dengan dokternya langsung. Itu video call? Video call, betul. Wow, keren sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk RSOP ya. Tapi ngomongin soal dokternya tadi udah ini semua ya? Atau untuk dokter siapa aja nih yang udah tersedia? Nah, dokternya ada terbagi jadi dua ya. Untuk di Purwokerto itu ada dokter Iman sebagai subspesialis tulang belakang. Kemudian ada dokter Surya sebagai subspesialis panggul dan lutut. Kemudian ada dokter Alam untuk spesialis ortopedi. Kemudian dokter Cempaka untuk spesialis paru. Lalu ada spesialis saraf dengan dokter Resa. Kemudian ada dokter Rudi sebagai spesialis bedah umum. Wah, berarti udah semuanya ya? Di Ciamis ada lagi di Ciamis. Oh, di Ciamis masih ada? Iya, di Ciamis ada dokter Iman juga. Kemudian ada dokter Aldi sebagai spesialis ortopedi, kemudian ada dokter Ardan sebagai spesialis penyakit dalam. Wah, Di Purwokerto dan keren Ciamis. banget. Jadi bisa akses ke RSOP Purwokerto maupun Ciamis. Ciamis, seperti itu betul. ya. Nah, gimana sih cara ngaksesnya sendiri? Susah nggak? Ribet nggak? Enggak sih, gampang cara aksesnya. Gimana tuh? Jadi cara aksesnya itu cukup mudah. Pertama, teman-teman bisa kunjungi langsung di konsultasi.rsop.co.id. Lalu nanti akan diarahkan ke halaman di mana muncul semua pilihan dokter yang diinginkan. Tadi sudah saya sebutkan ya, dokternya ada banyak. Misal kalau mau pilih saraf? Untuk pilih saraf nanti dengan dokter Rudi. Untuk saraf dengan dokter Resa. Nanti tinggal diklik aja. Lalu milih cabangnya Purwokerto atau Ciamis. Tapi kalau dokter Resa cuma ada di Purwokerto. Jadi nanti pilih Purwokerto, lalu pilih tanggalnya. Setelah pilih tanggal nanti akan pilih jam. Ada Jam juga. milih jam konsultasinya mau jam berapa. Tapi untuk konsultasi online ini harus H-1 pemesanannya. Nggak bisa misalkan pagi ini pesan nanti siang konsultasi, itu nggak bisa, harus H-1. Setelah memilih jam, nanti tinggal konfirmasi untuk data diri ya. Jadi mengisi nama, alamat sesuai dengan KTP. Kemudian Tapi ini dijamin aman pasti ya, iya, untuk dijamin data-data aman. dirinya ya. Aman. Terus? Kemudian nanti ada dokumen-dokumen pendukung seperti ada foto ronsen, kemudian hasil pemeriksaan labora dan lain-lain. Itu bisa disertakan juga di situ untuk penegakan diagnosa juga. Kemudian kalau misalkan pasien lama nanti bisa menginputkan nomor rekam medis. Tapi kalau misalkan nggak hafal nomor rekam medisnya nggak apa-apa, dikosongin aja. Nah, setelah itu masuk ke metode pembayaran. Oke, stop dulu nih. Tadi ada yang pas banget nih, ada yang nanya pembayaran ya dari Mas Dito nih. Nanya gimana cara booking online-nya sama pembayarannya seperti itu. Tadi untuk aksesnya sudah saya jelaskan. Kemudian untuk pembayarannya, banyak sekali pilihan channel yang tersedia untuk pembayaran konsultasi online. Ada bank transfer dan e-money. Untuk bank transfernya ada BNI, BRI, Mandiri, Permata. Lalu untuk yang e-money ada OVO, Dana, dan GoPay. Wah, berarti udah banyak banget nih, memudahkan kita juga gitu ya. Iya, betul. Lalu boleh nggak sih direkam? Oh, direkam? Ya boleh, tentu saja boleh. Pasiennya rekam maksudnya kan? Iya. Boleh, tapi nanti untuk keamanan dan kerahasiaan itu sudah ditanggung oleh pasien sendiri, karena kita tidak bisa memantau ini ya, Dia mau akses datanya. ngapain Iya, seperti itu ya. betul. Lalu untuk obatnya ini bagaimana? Ya, Kan untuk obat, konsultasi online nih. Terus obatnya gimana tuh? untuk obat tuh nanti akan diarahkan oleh apoteker. Jadi setelah konsultasi, pasien akan langsung ngobrol dengan apoteker melalui WhatsApp. Nanti dari situ akan dijelaskan obat-obatnya apa saja, kemudian akan ditawarkan obatnya mau diambil atau mau diantar. Tapi untuk pengantaran nanti kita menggunakan pihak ketiga dan biaya juga ditanggung oleh pasien sendiri. Nah, kalau misalnya nih kayak yang tadi tuh pasiennya dari Batam ya, kalau nggak salah. Nah, itu gimana? Kalau dari Batam, jauh tuh. Kebetulan tuh ini ya, obat-obatnya tidak membutuhkan resep dokter. Jadi cuma kita kasih tahu aja butuh obat ABC gitu, nanti pasiennya bisa beli sendiri di apotek terdekat. Oh, oke. Jadi semakin kesini semakin canggih juga ya. Iya, betul. Tapi untuk obat-obat yang memang membutuhkan resep dokter itu memang nggak bisa, harus dibeli di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto.
itu bisa dikirim paket dari sini atau gimana tuh caranya kalau kayak gitu biasanya? Iya, itu bisa kirim paket. Oke, berarti yang luar kota tetap nggak masalah dong ya? Mm-mm. Wah, keren. Jangan lupa nih, jadi untuk Anda yang mau konsultasi online bisa melalui laman website RSOP benar ya Mas Chandra ya? Laman website RSOP di konsultasi.rsop.co.id. Ya, bisa dicatat ya. Sekali lagi di konsultasi.rsop.co.id. Selain itu, bisa juga kan booking online lewat lainnya ya? Halodoc dan Halo Dokter? Bisa. Nah, keren banget kan? Kurang apa lagi coba? Atau mau yang lewat aplikasi juga bisa. Aplikasi juga bisa. Mungkin kalau yang mau lewat aplikasi bisa dijelasin sedikit gimana tata caranya Mas Chandra? Untuk aplikasi bisa langsung masuk aja ke Play Store. Nanti dari Play Store download atau cari dulu nih aplikasinya apa. Kata kuncinya apa tuh? Booking online RSOP. Oke. Nanti akan muncul aplikasinya di atas, silakan di-download. Setelah di-download nanti dibuka dan ikuti cara-caranya di situ. Semua ada di situ. Udah gampang banget ya pokoknya. Gampang banget. Tinggal ngikutin apa namanya? Cara-cara alur yang disediakan. Oke. Dan juga jamnya juga di situ bisa milih sesuai keinginan. Kalau mau booking online, jamnya misalkan mau jam berapa juga nanti tepat konsultasinya jam segitu. Jadi udah ada estimasinya sendiri. Iya, ada estimasinya. Nah ini sebenarnya lumayan memudahkan bagi pasien juga menurut saya Mas Chandra, karena kadang tuh ada nih yang udah datang jam 8, ternyata dokternya nanti sore, siangan, kan kayaknya yang udah dari jauh-jauh luar kota kan capek pasti kan kasihan nunggunya. banget. Nah itu dia. Ini nih, jadi buat Anda yang penasaran bisa langsung cobain sekarang juga. Seperti itu ya Mas Chandra ya? Betul. Daripada pusing-pusing gitu kan, takut mau ke rumah sakit tapi aduh gimana nih ramai lagi COVID. Oke, bisa langsung ke website RSOP tadi ya di konsultasi.rsop.co.id. Nah, jangan lupa untuk teman-teman juga bisa saksikan lagi nih obrolan kita ya. Barangkali ada yang masih kurang jelas gitu kan, bisa langsung ke YouTube channel RSOP ya Mas Chandra ya. YouTube channelnya apa Mas Chandra? Apa enggak? YouTube channelnya di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Oke, keren. Jangan lupa di subscribe. Terus Instagramnya juga jangan lupa di follow @rsortopedipwt ya. Oke, Mas Chandra, kayaknya udah hampir setengah jam nih. Mungkin ada pesan-pesan lagi yang ingin disampaikan kepada Altaraners atau pendengar semuanya? Pesannya yang pasti jangan ragu ya melakukan konsultasi online bersama RSOP. Konsultasi itu pasti nyaman dan pastinya profesional dan menyenangkan. Oke, dan udah pasti dijamin kerahasiaan datanya ya. Jadi nggak perlu takut-takut lagi tuh. Jangan takut, aduh nanti datanya disalahgunakan. Nggak akan ya Mas Chandra ya. Sudah dijamin aman seperti itu. Oke, ada pesan-pesan lagi mungkin? Ya, udah cukup. Oke, makasih banget Mas Chandra untuk waktunya sore hari ini ya. Ternyata nggak kerasa udah hampir jam setengah tiga. Makasih banget buat yang udah selalu gabung ya, udah selalu ngikutin di live IG RSOP, udah selalu nyimak YouTube channel RSOP juga. Jangan lupa ya buat yang belum subscribe, bisa di subscribe sekarang juga. Sebarkan informasi yang bermanfaat, pastinya baik juga untuk kita karena menyebarkan informasi yang positif seperti itu ya Mas Chandra ya. Makasih banget waktunya Mas Chandra. Sudah datang ke Tara, ya ampun. Ini baru pertama kali nih kayaknya ketemu sama Mas Chandra. Bukannya udah pernah kita ngobrol bareng ya? Oh, di mana? Juga dong. Oke deh. Sekali lagi terima kasih ya Mas Chandra ya. Iya, sama-sama. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu lagi. Amin. Dan untuk semuanya semoga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan. Dan jangan lupa juga pakai maskernya ya. Terus jangan berkerumun dan jaga jarak. Oke? Sekian dulu kebersamaan kita. Saya Tia pamit dan Chandra juga pamit. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap sehat dan tetap semangat.